Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du, sekarang kita membahas tentang hadis yang penting, sangat penting dan harus tahu ya, bukan sunnah ini. Karena sekarang ini sudah banyak beredar di masyarakat, bahkan di YouTube, dan banyak orang mengambil ilmu dari situ tentang orang tua Nabi itu masuk neraka. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Jangan sampai terlintas seperti itu di hati kita, di pikiran kita. Tapi banyak sekali beredar, dan itu memang ada hadisnya. Tetapi masalahnya adalah dia salah faham memahami hadis. Jadi hadis itu penting, sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara memahami hadis. Ini, tanpa ulama ya, tanpa ulama yang mengarahkan kita nggak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Nggak mungkin kita bisa paham itu. Memahami redaksi Quran nggak ada ulama, nggak bisa. Memahami hadis, kalau Quran butuh tafsir, maka hadis juga butuh tafsir. Siapa yang bisa menafsiri itu? Orang-orang yang berilmu, orang belajar itu. Makanya ada jurusan S1, S2, S3 hadis. Lah orang ini nggak pernah belajar hadis, nggak pernah belajar agama, hanya baca buku separuh, hanya lihat YouTube separuh, lalu dia ngomong dengan percaya diri, dengan berapi-api tentang sebuah hadis yang dia baca hanya teksnya saja. Ini kan tidak masuk akal loh. Dia ini ada kuliah S1 hadis, S2 hadis, S3 hadis. Lah mereka ngapain aja kalau enggak? Apa dikira mereka itu sekedar buat makalah lalu kemudian lulus? Enggak, ini kajiannya mendalam. Lah orang enggak pernah belajar hadis kok berani-berani baca hadis langsung menafsir, langsung buka YouTube. Ini kan problem. Nah, setidaknya bagaimana? Ya ilmu enggak ada habisnya. Kalau kita enggak bisa begitu, gimana caranya? Caranya adalah kita baca hadis lalu lihat syarahnya ulama. Ulama itu kan juga enggak satu, buat yang banyak baca. Yang paling aman adalah baca yang menafsirkan secara A dan yang secara B. Yang kanan yang kiri dibaca dua-duanya. Ada yang pro yang kontra, baca dua-duanya. Nah, usahakan ulama-ulama yang sudah populer. Tahu dari mana? Bukan populer, yang sudah bahasa kita muktamad lah. Muktamadnya dari mana kita tahunya? Dari guru kita. Guru-guru kita itu pakai referensi apa? Tuh ya, otomatis ada guru-guru yang kayak referensi. Kalau gurunya satu referensi ya tergantung diambil dari segi apanya. Kan mungkin dari istiqomahnya apa. Tapi kalau guru yang punya banyak referensi keilmuannya itu yang diambil. Oh, banyak yang. Tapi juga diambil akhlaknya. Banyak ya. Udah, kita bahas sekarang hadis keselamatan orang tua Nabi. Sekarang saya mau bahas ta'adzuban kepada beliau Rasulullah SAW. Kita harus punya mindset orang tua Nabi itu masuk surga. Kedua-duanya. Kalau kita lihat secara ilmiah dalam kitab Sirah ya, Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham ini, Ibnu Hisham yang menulis kitabnya Sirah Nabawiyah. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ini sebaik-baik keturunan dari nasab pihak ayah maupun pihak ibunya. Jadi dua-duanya ini adalah keturunan orang-orang istimewa. Sudah di dalam buku saya ini saya tuliskan semua nasabnya dari mulai Rasulullah ayah sampai Nabi Adam. Nah, kesimpulannya kalau saya baca ini kan lama. Ini kita langsung isinya aja. Dari silsilah nasabnya beliau dan jalur ibunya, ternyata Rasulullah sama Sayyidah ayah Rasulullah Abdullah ini ketemu dengan nasabnya ibunya. Jadi Rasulullah ini punya ayah dan ibu dengan satu nasab. Ketemu dari jalur yang kelima, pada kakek yang kelima. Yaitu ketemu dari jalur Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah ini punya dua anak, Qusay sama Zurrah. Qusay ini melahirkan ayah Nabi, Qusay bin Kilab bin Murrah. Nah, Qusay ini melahirkan anak yang bernama ayah Rasulullah yaitu Abdullah. Sedangkan Zurrah ini melahirkan putri yang bernama Sayyidah Aminah. Ketemu di kakek yang kelima. Jadi sama satu nasabnya. Terus kemudian kita lihat ya bagaimana Rasulullah itu terlahir dari rahim yang suci dan yang terpilih. Dalam sebuah hadis Imam Al-Hakim meriwayatkan, fa'ana min Bani Hashim. Saya ini dari Bani Hashim. Min khiyari ila khiyar, terpilih dari yang terpilih Rasulullah itu. Dari segi nasabnya aja. Innallaha astafa Kinana min waladi Ismail. Nah, Rasulullah dari Bani Kinana. Kinana itu keturunan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim punya putra banyak kan? Ishak, Yakub. Ya kan? Yang Ishak itu Bani Israel itu, Nabi Musa. Yang Ismail Rasulullah itu, Ibrahim ila akhirnya. Ishak, Yakub itu putranya Nabi Ibrahim. Juga. Bisa nanti baca sejarahnya itu. Jadi punyanya banyak. Israel itu namanya Nabi Ishak.
illa ma harrama Israilu ala nafsi. Oh, Yakub ya, Yakub. Israil itu namanya Nabi Yakub. Tapi juga Nabi Ishak itu juga putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan punya istri dua. Yang pertama Sayyidah Sarah, nggak punya keturunan. Pertamanya lalu menikah dengan Sayyidah Hajar, punya Nabi Ismail itu. Lalu kemudian setelah menikah, setelah nikah yang kedua Sayyidah Hajar punya putra, baru kemudian Sayyidah Sarah punya putra Ishak Yakub itu. Ya, itu. Nah, Rasulullah dari Nabi Ismail itu yang terkenal di kurban itu. Jadi dari Nabi Ibrahim terpilih yang Israel itu kan Bani Israel, keturunan Bani Israel itu ya Yakub, Ishak itu. Tapi berdasarkan macam-macam ya. Ya, kalau kita semua Nabi Adam pasti sama-sama nabinya. Semua umat itu ya keturunan Nabi Adam kan gitu. Ada yang Habil, ada yang Qabil kan gitu ya. Sekarang lagi nanti panjang kalau bicara itu. Kita nggak terlalu dalam masalah keturunan yang seperti itu. Dan Allah innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana. Kinana itu Bani bagus, tapi dari Bani Kinanah muncul terbaik Quraisy. Jadi Bani Quraisy itu suku yang terbaik pada masa Arab waktu itu. Suku yang terkenal masyhur. Kalau di Medan Padang itu kan ada suku-suku tinggi ya, marga. Wastofa min Quraisyin Bani Hashim, dan suku Quraisy itu masih ada lagi bani yang paling top namanya Bani Hashim. Dan ana wastofani min Bani Hashim, dan saya dipilih dari Bani Hashim. Jadi dari khiyar min khiyar ila khiyar. Jadi pilihan terbaik. Rasulullah dan nasabnya segitu. Ibunya juga sama. Oleh karena itu sesungguhnya perhatikan di sini ya, dalam sebuah riwayat banyak sekali dari berbagai macam jalur disebutkan bahwasannya cahaya kenabian atau nur nubuwah itu hanya diberikan Allah pada garis keturunan pihak ayah. Jadi sehingga sampai nur nubuwah tersebut pada diri Rasulullah Abdullah. Jadi nur nubuwah itu tidak mungkin sampai pada rahim-rahimnya nggak baik. Nanti kita baca lagi seterusnya itu Ibnu Abbas mengatakan ya. Ibnu Abbas meriwayatkan, jadi suatu ketika Abdullah ayahnya Rasulullah ini dilihat itu oleh seorang dukun kahina dari suku Tabalah. Ini namanya siapa? Ruqayyah binti Naufal. Ruqayyah binti Naufal ini seorang kahina. Kahina itu mungkin ahli nujum, pokoknya ahli kebatinan. Melihat nur dalam diri ayah Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah punya nur yang luar biasa hebatnya. Akhirnya sampai tertarik dan kepingin melamar Sayyid Abdullah, ayahnya Rasulullah, dengan diberi imbalan 100 onta. Abdul Muthalib itu kan ayahnya, kakeknya. Lah kakeknya ini, ayo, saya mau nikah sama putra engkau, namanya Abdullah. Lalu kemudian saya kasih Abdul Muthalib tidak mau menikahkan putranya Abdullah dengan kahina tersebut. Akhirnya jatuhlah pilihan kepada Sayyidah Aminah. Loh, sampai segitunya. Ayahnya sudah ada nur istimewa. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, Abdul Muthalib kan juga waktu itu kalau punya anak laki-laki akan dikorbankan kan ya. Akhirnya nggak jadi sampai beliau malah mengorbankan 100 ekor unta. Jadi ayahnya itu sudah istimewa begini. Abdul Muthalib sendiri orang terkemuka. Paham tak kira? Ya, Abdul Muthalib kan yang membela Rasulullah mati-matian juga. Wes, setelah itu kemudian apa yang terjadi? Udah kita bahas keturunannya sampai segitunya. Setelah itu kita bahas tentang kehebatan ibunya sekarang. Ibunya ini saya ketemu dengan Syekh Mesir namanya Syekh Darwis, saya masih ingat waktu kunjungan ke Pondok Suci. Beliau mengatakan kalau ada wali perempuan atau nabi perempuan, Sayyidah Aminah masuk itu. Kalau ada nabi perempuan atau kalau ada wali itu Sayyidah Aminah masuk. Bahkan beliau meyakini Sayyidah Aminah itu nabi apa wali lah gitu bahasanya itu. Karena apa? Beliau ini sudah dikasih Allah karomah atau mukjizat. Kalau wali kan karomah, kalau nabi mukjizat dikasih. Kemudian apa? Inni ra'aitu kharaja minni nur. Saya melihat, ini ada yang mengatakan, ulama ada yang mengatakan melihat secara nyata dari rahimnya itu muncul nur, kharaja minni nur. Jadi kalau dari rahim saya itu cahaya. Ada yang mengatakan mimpi, ada yang mengatakan melihat. Melihat cahaya dari rahimnya, itu nur keluar diikuti sampai ke negara Syam. Al-Du'at minhu qusuru Syam. Yang mana nur itu, cahaya itu menerangi kota Syam. Syam itu ulama ada mengatakan Syria pasti masuk Syam, Palestina, Jordania. Ada juga mungkin masuk Libanon. Yang jelas ada yang mengatakan Palestina masuk Syam, Jordania masuk Syam. Tapi Syria pasti masuk Syam. Nah, di situ menerangi qusuru Syam, menerangi beberapa kerajaan Syam.
Dan di situ ternyata lebih tepatnya adalah ada yang mengatakan riwayat itu Basroh bukan Busro. Dan Basroh itu. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ternyata negara pertama kali, kota pertama kali yang ditaklukkan Islam itu negara Syam. Dan dagang pertama kali Nabi ke kota Syam. Loh, bayangkan coba. Ini nurnya keluar. Jadi sudah dikasih Allah mukjizat atau karomah, tergantung ya. Kalau kita akan meyakini beliau ya hanya ibu gitu aja. Tapi sebagian ulama ya kita hanya ikut riwayat-riwayat. Artinya apa? Ibunya Nabi sudah mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah, dari Allah itu ibunya, wis ya. Terus kemudian dalam Imam Bukhari ya, Imam Bukhari meriwayatkan bagaimana? Imam Bukhari ini meriwayatkan Abu Lahab ini masuk surga, masuk neraka, jelas. Gak mungkin kalau ada yang masuk surga yang nyimpang, pasti nyimpang kata insya Allah. Abu Lahab itu masuk neraka, tabat yada Abi Lahab, jelas itu. Ini tapi setiap hari Senin dikasih Allah minum dari mana? Jari-jarinya. Ini dalam Sahih Bukhari babu Radha, baca. Ibnu Abbas itu mimpi Abu Lahab itu dikasih Allah minum lewat jari-jarinya. Karena apa? Karena cinta dengan kelahiran Rasulullah SAW. Makanya cinta kepada kelahirannya. Bagaimana cintanya ibu melahirkan putranya Rasulullah SAW. Logikanya coba. Senang dengan kelahirannya aja. Setiap Senin itu dikasih minum. Padahal dia itu kan ibaratnya penjahat nomor 1 kan. Yang menghalangi nomor 1 kan itu kan. Sampai istrinya sampai dijual itu kalung-kalungnya untuk menghalangi dakwahnya Nabi kan begitu. Lah itu aja dikasih Allah keringanan. Lah apalagi yang melahirkannya, yang dinanti ibu itu rek. Sama anak itu masih ya perupane anak itu dirawat itu. Bentuk ya apa dirawat. Masih wajah ya apa diarani paling ayu. Sak dunia bisa. Paham enggak kira? Ibu itu, apalagi ibunya. Lah ini sudah jelas. Udah itu logika kita ya, dan itu logika syarak itu, bukan logika sembarangan ya. Jadi itu yang mukadimah tentang bagaimana ibunya ini dikasih Allah kemuliaan, abahnya juga, ayahnya juga dikasih Allah kemuliaan. Kalau Rasulullah ini kan sebab manusia selamat di dunia. Semua manusia di dunia ini, ya pasti ada yang kafir ya, artinya rahmatan lil alamin. Dunia ini menjadi rahmat kasih sayang sampai ada orang nggak berantem terus menerus. Ya sampai sekarang juga ada Palestina berantem, tapi tidak. Dulu malah parah lagi. Rasulullah itu kan penyelamat dunia sampai hari kiamat. Bagaimana yang melahirkan nggak selamat kan aneh. Kalau Rasulullah itu penyelamat dunia, bagaimana mungkin yang melahirkan nggak selamat? Ini logikanya nggak masuk akal. Wis kita pakai logika dulu dan pakai hadis. Sekarang langsung kepada materi hadis-hadis keistimewaan, bukan keistimewaan. Hadis-hadis hujah-hujah yang menyatakan secara qot'i, apa qot'i itu? Secara pasti orang tua Nabi itu masuk surga. Ini penting. Secara pasti, nggak pakai insya Allah, nggak pakai uzon. Nah, ini orang itu ngajinya separuh-separuh. Kita itu hati saya itu kurang ya apa ya. Tapi kan kita nggak boleh benci sama orang ya. Tapi kalau sudah ngurus begini ini hati itu rasanya masya Allah ya. Nggak anublas ya. Tapi kita maafkan kita. Udah sekarang kita langsung lagi. Ya. Dalam wilayah akidah, kita itu tidak boleh berhujjah dengan hadis yang ahad. Ini menurut sebagian ulama. Ya, harus pakai hujjah yang qot'i. Sebagian ulama lagi ya. Udah kita bicara usul fikih nanti. Imam Asyuti dalam kitabnya At-Ta'zim wal Minnah, menyebutkan bahwasanya orang tua Nabi itu pasti masuk surga. Imam Asyuti dalam kitab At-Ta'zim wal Minnah. Saya sudah baca hampir hatam atau mungkin hatam ya. Kitabnya nggak bisa di-download itu. Itu menyatakan orang tua Nabi itu pasti masuk surga. Dalilnya apa? Karena orang tua Nabi itu, andaikan kita nggak pakai logika tadi loh ya, secara qot'i sekarang. Karena orang tua Nabi itu masuk dalam kategori ahlul fitrah. Ahlul fitrah itu orang yang bebas dari siksa karena belum diutusnya sebuah rasul. Dalilnya Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami enggak akan menyiksa sebelum kami utus rasul. Jelas itu. Nah, gimana mau disiksa kalau enggak ada utusan kok? Ini sudah jelas ya. Lalu kemudian berkaitan dengan itu juga sama Ibnu Jauzi dalam kitabnya Mir'atuz Zaman. Lalu kemudian Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah ini.
Lalu juga kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, dan banyak tafsir yang lain. Banyak lagi kalau mau ditelusuri semua tafsir hampir itu ya. Itu semuanya berpendapat bahwasanya ahlul fitrah itu tidak mendapat siksa dari Allah selama belum diutus utusan. Bagaimana mungkin hadis bisa mengalahkan Al-Quran yang qot'i? Dan hal ini sudah qot'iyul wurud dan qot'iyul dilalah. Qot'iyul subut, qot'iyul dilalah. Sudah pasti Quran kan qot'iyul subut ya. Dilalahnya qot'i juga, jelas nyoto-nyoto seperti ini kan gitu. Logikanya juga sama. Dalam hadis yang banyak, orang aja jangankan utusan Rasul. Kalau kita salah, nggak ngerti, bodoh aja, dimaafkan sama Allah kan gitu. Dan kita fikir-fikir kita kalau salah, nggak ngerti, jahilah, maafu. Yes, ila akhirih. Lalu kemudian ya, Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Ar-Raudhah juga sama. Siapapun yang belum tersampaikannya risalah Rasulullah, maka dia tidak bisa disiksa oleh Allah. Artinya dia tidak mendapat siksa dari Allah. Itu sudah keyakinan kita. Wis, yang pertama, Rek. Yang pertama hadisnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami enggak akan menyiksa sampai kami utus rasul. Ya, hujah yang pertama. Wis, jelas ya. Nyoto. Hujah yang kedua. Hujah yang kedua ini jarang yang menyampaikan. Ya, ini pentingnya kita ngaji. Apa? Firman Allah Al-Isra juga ayat 24. Perhatikan. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Perhatikan. Ayat sebelumnya itu apa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Umum kan? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bil walidaini ihsana wa dzil qurb. Ya, ihsana titik, bukan titik waqaf. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Umum. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Umum, na'budu illa iyyah. Bil walidaini ihsana ila akhirih. Ayat ini yang menariknya wakhfid lahumā janahadzulli minar rahmati wa qul. Qul ini khitabnya kepada siapa? Khitabnya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata umum. Tapi sekarang khitabnya adalah khusus Nabi saja. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi khitabnya ini kepada Nabi. Ya ayyuhal muzammil ya, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, kan Nabi itu. Ini artinya apa, Rek? Ini artinya supaya, ini dalam tafsir ini, Rek. Ini artinya bahwasanya jangan sampai kita itu beranggapan khitab untuk mendoakan orang tua itu bagi Nabi saja, bagi umatnya, tapi bagi Nabi juga. Nabi diperintahkan Allah untuk memintakan rahmat bagi kedua ibunya. Paham tak kira? Nabi disuruh sama Allah untuk memintakan rahmat kepada ibunya. Khitab pertama kalinya siapa? Rasulullah. Baru kemudian umatnya pasti. Ini supaya tidak ada anggapan itu hanya untuk umatnya saja. Jadi Allah menggunakan kalimat kul. Itu supaya tidak ada anggapan ayat ini hanya berlaku kepada umatnya. Tapi juga pertama kali Nabi dulu. Lah kalau Allah nyuruh Rasulullah itu memohonkan rahmat kepada ibunya, lah masa Allah itu enggak memberikan rahmat kepada ibunya? Itu otomatis tuh. Paham tak maksudnya, Rek? Otomatis Allah memberikan rahmat kepada ibu dan ayahnya. Sudah jelas itu. Ya, sampai dibaca dalam buku saya ini sudah saya jelaskan dengan detail ya. Dan perhatikan, Rek. Dan orang itu masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena apa? Rahmat Allah. La yudkhilu ahadukum al-jannata amaluhu wala anta ya Rasulullah. Nah, ini dalam bahasa saya ini ada riwayat yang lain ya, yang saya baca, yang saya hafal, wala anta wala ana illa ayyataghammadani Allah bi rahmati, kecuali saya dikasih Allah rahmatnya. Ini kalau dalam hadis ini wala yunajihi amalu minan nar, amalnya enggak akan bisa menyelamatkan dari api neraka. Amal kita itu enggak bisa. Qila wala anta wala ana, saya juga sama, illa bi rahmatillah, kecuali rahmat Allah. Jadi orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Lah, Nabi itu diperintahkan Allah untuk memohonkan rahmat bagi kedua orang
tuanya. Indikasi orang tuanya itu dikasih Allah rahmat, otomatis orang tuanya masuk surga. Nah sekarang masalahnya begini. Oh nanti aja dulu. Ini dulu ya. Wes itu indikasinya. Hujah yang kedua. Hujah yang kedua tadi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Hujah yang kedua wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah bisa aja wa apa? Allah ta'budu ilah wa anta da'u rabbirhamhuma. Kan Nabi kan waqul. Supaya tidak ada anggapan apa tadi? Tidak ada anggapan ayat ini khusus bagi umatnya, tapi ketika Allah qul, nah, ini masuk pada Nabi dulu. Jadi yang pertama kali disuruh sama siapa? Yang pertama kali disuruh sama Allah Rasulullah dulu. Supaya tidak ada anggapan ayat ini khusus bagi umatnya. Hujah yang kedua, hujah yang ketiga. Dalam surat Al-Baqarah, Abu Hurairah bersabda gimana? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah gimana? Rabbi ja'al. Oh, bukan surat Al-Baqarah, surat Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan saya orang yang mendirikan salat wa min dzurriyyati dan dari keturunanku. Nah, Imam At-Tabari menjelaskan bahwasanya di antara terkabulnya doa Nabi Ibrahim itu adalah Allah mengutus Rasulullah itu. Jadi Rasulullah ini adalah apa? Generasi pilihan terbaik yang hasil dari doa Nabi Ibrahim. Kita terbaik. Ayahnya juga sama. Dalilnya apa? Gini. Ayah Nabi Ibrahim apa? Jadi Nabi Ibrahim itu keturunannya bagus-bagus. Ma waladani min sifahi ahlil jahiliyati syai'un. Saya tidak dilahirkan dari zinanya orang jahiliyah. Jadi ayahnya Nabi itu tidak pernah zina sama sekali. Ibunya juga sama, nggak pernah zina. Memang kalau jahiliyah itu kan nggak ada ikatan begitu ya. Istri 10-20 kan terserah. Jualan istri kan biasa itu jahiliyah itu. Istriku itu kan sudah jahiliyah itu. Istri jual belian di sana jahiliyah. Wa ma waladani illa nikahun kanikahil Islam. Dan saya tidak dilahirkan kecuali dari nikahnya seperti nikahnya Islam. Jadi keturunan Ibrahim itu ya didoakan itu luar biasa. Ayahnya pun tidak zina, ibunya tidak zina, lahir Rasulullah yang merupakan bukti dari terkabulnya doa Nabi Ibrahim. Dalam surah Al-Baqarah juga banyak. Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika ila akhirih itu. Perhatikan ya, ini pernyataan Rasulullah dalam sebuah hadis. Tsumma lam yazal yanquluni fil asla bil karimah ilal arhamit thahirah. Saya ini dipindah Allah dari rahim yang mulia ke rahim yang suci. Hatta akhrajani min baini abawayya walam yaltaqiya ala sifahin qattu, dan dua-duanya ayah ibu saya tidak pernah zina sama sekali. Jadi itu sudah jelas mendikasikan kalau Rasulullah itu dari rahim-rahim yang suci dan mulia. Maka bagaimana mungkin masuk neraka? Nauzubillah. Hadis yang keempat dari Al-Quran ya. Hadis keselamatan Rasulullah. Kalau yang Suyuti dalam kitab Al-Bi'tsah At-Ta'zim Al-Minnah, seingat saya itu ada 40 hujah. Seingat saya ada 40 hujah keselamatan orang tua Nabi. Nah, ini saya nukil 5, saya nukil 4 ya dari berbagai macam referensi. Yang keempat apa? Yang bukan yang terakhir hujahnya, ini yang terakhir dalam buku saya maksudnya. Hujah yang terakhir ya, yang keempat, Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudha. Allah akan ngasih kamu pemberian sampai engkau merasa ridho. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini adalah bukti bahwasanya orang tua Nabi dimasukkan Allah ke dalam surganya. Kenapa masuk surga? Karena bagaimana mungkin Rasul itu ridho kalau orang tuanya itu masuk? Iya, nggak mungkin Allah ridho kalau orang tua Nabi nggak selamat. Beliau itu menyelamatkan semua manusia, bukan semua manusia, artinya semuanya selamat. Beliau itu kan visi misinya rahmatul alamin, semua alam ini mendapat rahmat dari Allah gitu. Bagaimana mungkin beliau ridho kalau sampai orang tuanya tidak masuk neraka? Maka ayat ini merupakan apa? Dalil kalau orang tuanya Nabi itu masuk surga karena itu sebagai bukti dan bentuk kerelaan Rasulullah kepada Allah.
wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sampai kamu rela. Kamu rela ketika orang tua Rasulullah masuk surga. Bisa ya? Itu. Ada sebuah hadis yang lain, ini hujah yang ke-6 terserah masuk di itu apa? Buktinya apa? Buktinya dalam sebuah hadis An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati syafa'tu li abi wa ummi. Ketika hari kiamat saya memberikan syafaat kepada ayah dan ibu saya, wa ammi, dan paman saya Abu Thalib, wa akhin li kana fil jahiliyah, dan saudara saya yang waktu itu dalam masa jahiliyah. Jadi saya beri syafaat kepada mereka-mereka itu surga semua. Yes ya, itu tentang keselamatan orang tua Nabi. Baru sekarang kita bincangkan hadis yang mengatakan orang tua Nabi nggak selamat. Mana hadisnya? Nah, kita predili juga, kita bedah. Ya, sabar dulu. Sabar nggak selesai maksudnya. Hadisnya apa? Ini penting sekali. Ini hadis yang populer beredar di mana-mana ini. Ini selalu jadi argumentasi ini. Hadisnya Sahih Muslim, memang Sahih Muslim, Sahih Muslim, ingat ini. Ada mengatakan Sahih Muslim semuanya sahih. Oh, enggak, ahli hadis enggak begitu. Ini kalau ngomong semua Sahih Muslim, sahih semuanya. Sahih semuanya cermatannya. Oh, ini belum kuliah masuk S1 S2 hadis. Nanti bahasan lagi, bahasan itu ya. Ini yang sekedar jari-jari ini tok itu. Kalau orang peneliti ahli hadis setuju dengan omongan saya. Yang ahli hadis ya, yang kuliah S1 hadis, S2 hadis, 3 hadis, baru percaya sama saya. Nanti kalau enggak kuliah enggak bisa ya. Yang lihat ini nggak terima langsung komentar, langsung datang ke sini. Ya, kita diskusi apa? Ya, bukan kotok-kotokan ya, kita santai aja. Gak setuju ya silahkan, tapi hati-hati. Ini kasusnya signifikan, ini kasusnya ini bahaya ini. Kalau yang lain nggak setuju nggak apa-apa, kalau ini nggak setuju bahaya. Saya bukan mengancam, tapi ini bahaya kalau nggak setuju. Ini wilayahnya beda lagi. Kalau yang lain hukum halal haram atau hukum sunnah mubah apa beda pendapat hadisnya ini yes. Tapi kalau masalah ini hati-hati, kalau beda pendapat hati-hati. Saya bukan mengatakan kamu pasti ya, tapi hati-hati aja. Sudah, sekarang dalilnya apa? Ini hadis Muslim. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsana Affan, hadatsana Hamad bin Salamah, an Sabit an Anasin, ini Sabit Al-Banani, anna rajulan qala ya Rasulullah. Dia tanya ini, ada laki-laki tanya, "Aina abi, di mana bapak saya ya Rasulullah?" Qala, Nabi jawab, "Finnar, bapakmu di neraka." Begitu. Falamma qafa, ketika dia berpaling, da'ahud, sini. Ya, apa kata Nabi? Inna abi wa abaka finnar. Bapakmu di neraka gitu. Ini dalilnya argumentasi. Jelas kan abi abuka finnar, jelas neraka api. Sahih Muslim. Inna abi wa abaka finnar. Paham tak kira? Iki selalu jadi andalan wong mereka ini. Rusak hadis tok isi gini tok. Gimana kita membedahnya, memahaminya dengan baik? Perhatikan ya. Hadis tersebut Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Jauhar Tauhid mengatakan hadis itu ditinjau dari segi kuantitas rawi, ditinjau dari segi kuantitas rawi, itu hadisnya ahad. Hadis ahad tidak bisa dijadikan sumber dalam segi akidah, dan yang kedua tidak bisa mengalahkan Al-Qur'an yang qat'i. Yaitu apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Itu. Terus kemudian sebagai ulama lagi berpendapat, lah ini baru masuk kajian hadis yang lebih mendalam. Sebagian lagi berpendapat hadis tersebut lemah dari segi sanadnya. Ada cacatnya. Apa itu cacat? Ilat. Apa itu ilat? Hadis yang maklul itu hadis yang apa? Hadis yang kelihatannya sahih, tapi setelah diteliti dikaji ternyata itu dhaif. Dan tidak mengerti kecuali orang ahli hadis. Itu namanya hadis maklul atau hadis yang mu'allal. Hadis sahih, hadis yang selamat dari syadz dan ilat. Nah, ini ada ilatnya, cacatnya. Mungkin kalau nggak ahli hadis langsung, apalagi Sahih Muslim, sahih langsung YouTube PD. Jari-jari ini nggak tahu. Hadis ada ilatnya. Di mana ilatnya? Ilatnya di situ ada redaksinya yang mutorib satu. Dalam sanadnya serta redaksinya mutorib. Sanadnya mutorib dari mana? Ada dua nama rawi. Yang pertama namanya Sabit Al-Banani. Ini ulama ada yang mengatakan, Az-Zahabi mengatakan tidak siqah. Beliau ini mungkar. Diduga pernah melakukan dusta. Hadis mungkar kan hadis yang rawinya diduga dusta. Kalau matruk hadisnya berdusta. Ini diduga hadisnya ini hadis mungkar diduga dusta. Ini yang namanya Sabit Al-Banani. Lalu juga ada rawi yang lain yang bernama Hamad bin Salamah. Ini juga bermasalah. Ya, beliau seorang rawi yang sikoh, tapi hadisnya mungkar.
dan terdapat banyak kesalahan. Yang Bukhari tidak mengambil hadis dari yang namanya Hammad bin Salamah. Nah, wis ya. Nah, wis andaikan jadi secara sanadnya bermasalah itu hadis itu. Meskipun sahih Muslim, meskipun sahih Bukhari. Nanti kalau katakan hadis kita ya, kalau masih punya banyak kuota nanti kita bahas hadis yang sahih Bukhari yang lemah secara penelitian. Bukan secara subjektif penafsiran, tapi secara konkret itu sudah lemah. Nanti kita lihat ya penafsirannya. Itu penelitian, termasuk baca dalam bukunya Salahuddin Al-Idlibi. Itu disertasi itu orang Idlib, orang Syria. Ada juga namanya Maqayi Sunnah Qadimutuni Sunnah, standarisasi kesahihan matan, itu punya Abdullah Musfir Ad-Damini, itu juga ada di situ tentang standar kesahihan matan. Lanjut ke hadis ini. Kesimpulannya hadis yang mengatakan abi wa abaka finar itu apa? Hadis ahad. Menurut Imam Al-Bajuri dan ulama yang lain tidak bisa dibuat hujah manakala itu hujah ya, apalagi bertentangan dengan yang qat'i yaitu Quran. Yang kedua, dalam misalnya ada rawi yang bermasalah namanya Sabit Al-Banani sama Muhammad bin Salamah. Gitu ya. Andaikan kita mau sahih aja. Artinya apa? Ulama tidak sepakat tentang kesohihan hadis ini gitu loh. Kalau hadis itu enggak bermasalah bertentangan ulama, kenapa dengan sebuah standar? Dalam hal yang sangat urgen seperti ini. Kita ulang lagi. Selanjutnya, ya. Dalam kajian kritik matan hadis juga itu enggak sahih. Isinya lo enggak sahih isinya. Sanadnya bermasalah, matannya bermasalah. Sanadnya bermasalah, matannya bertentangan dengan hadis, dengan Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Apakah bisa sanad, andaikan kita nganggap sanadnya sahih wis enggak apa-apa. Kita ikut mazhab yang sahih sanadnya, paham maksudnya? Andaikan kita ikut mazhab yang mengatakan sanadnya sahih, ya, tetap matanya bermasalah. Karena dia bertabrakan dengan Quran pemakunna tadi. Selanjutnya, apakah ada contoh hadis yang lain? Oke, saya kasih contoh yang lain ya. Ini juga sekaligus memberikan kita wacana baru di masyarakat, kira-kira. Di masyarakat itu bermasalah itu. Ada pemahaman yang gimana orang meninggal dunia kalau keluarganya nangis itu tambah disiksa. Hadis sahih Muslim. Nah, tak bacain. Itu yang mengatakan begitu itu dulu mondoknya ngajinya belum tuntas, belum selesai. Dapat satu pertemuan kedua sakit, izin pulang. Atau boyong dia. Atau pas ngantuk enggak baca, enggak lihat YouTube. Wes itu. Paham lah kira? Itu jelas itu dan itu sampai sekarang berapa generasi kita itu mendapat informasi yang salah itu. Berapa generasi ya, Pak? Ratusan generasi kita itu dikasih informasi yang salah itu. Bukan penafsiran, dalam Sahih Muslim juga diralat itu. Sama-sama perhatikan. Saya baca hadisnya yang banyak orang salah paham ya. An Hisham bin Urwah an abihi qala dzukira 'inda Aisyah qaul Ibnu Umar al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Mayit itu disiksa dengan tangisan keluarganya. Sahih Muslim. Al-mayyitu yu'adzabu, mayit disiksa bi bukai ahlihi alaihi. Bi bukai ahlihi alaihi dengan tangisan keluarganya kepadanya. Faqalat, Sayyidah Aisyah itu lalu ngomong bagaimana? Lah ini masih belum selesai, titik dia izin pulang atau gimana enggak mondok lagi, boyong belum saatnya. Ya. Faqalat, Sayyidah Aisyah ngomong gimana, Rek? Satu redaksi Masian, rahimallahu Aba Abdurrahman. Semoga Allah memberikan rahmat Abu Abdurrahman. Sami'a syai'an falam yahfadhu, dia itu mendengar tapi dia enggak hafal. Salah paham dia. Sami'a syai'an falam yahfadhu, dia itu mendengar tapi enggak hafal. Innama marrat, sesungguhnya yang benar gini yang benar. Innama marrat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya itu lewat di hadapan Rasulullah itu apa yang lewat? Janazatu Yahudi. Jenazah Yahudi itu lewat Yahudi kan? Wa hum yabquna alaihi, keluarganya itu menangisinya. Seperti apa yang terjadi? Faqala, Nabi bersabda, antum tabquna alaihi, kamu menangisinya Yahudi itu, wa innahu la yu'adzab, dan sungguhnya dia itu disiksa. Apa hubungannya sampai gara-gara tangisan dia disiksa? Kan enggak begitu. Paham enggak kira? Kamu nangisi dia, dia itu disiksa loh. Ngono lho, paham. Lah pahami dia, sesungguhnya mayit disiksa gara-gara tangisan keluarganya, kan aduh. Nah, kurang cerdas yang ini gurunya. Hati-hati. Paham enggak kira? Antum tabquna, kamu nangisi dia. Dia itu disiksa kok. Ya ajar Yahudi kok kan.
Tapi redaksinya sama dia dirubah sendiri ya itu. Saya masih ingat Amin waktu presentasi di kelas. Ayo berdiri belakang, berdiri. Ayo bisikan sesuatu, bisikan. Akhirnya berubah kan? Iya, itu tadi. Jadi informasi itu berubah orang ya berkurang keakuratannya. Siapa yang satu kelas sama Amin? Masih ingat itu? Iya, yang presentasi itu. Nah, paham kan kata Amin? Paham kan informasi itu kalau dari itu ya kurang akurat. Langsung dari sumbernya. Langsung lihat YouTube. Kita lihat lagi. Redaksi tersebut ya. Perhatikan redaksi relatnya Aisyah itu akan semakin jelas dengan adanya riwayat dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada juga riwayat yang lain, beda redaksinya. Gimana? Kalau Ibnu Abbas beliau meriwayatkan, falamma mata Umar, ketika Sayyidina Umar, ini hadis ini juga banyak orang salah paham, sahabat. Falamma mata Umar, ketika Sayyidina Umar itu meninggal dunia wafat, zakartu dzalik. Ibnu Abbas ngomong, saya nyebutkan itu. Apa? Innal mayyita yu'adzabu bi ba'dhi bukai ahli alai. Itu dijelaskan gara-gara tangisan keluarganya. Ibnu Abbas ngomong gitu. Ketika Sayyidina Umar meninggal, sesungguhnya mayit ditangisi, jangan nangis ibadah gitu. Perhatikan zakartu dzalika li Aisyah. Ibnu Abbas mengatakan, saya sebutkan itu kepada Sayyidah Aisyah. Apa kata beliau? Faqalat rahimallahu Umar. Semoga Allah berikan rahmat. Jadi orang di Syria, orang Arab itu kalau orang meninggal almarhum rahimallah. Jadi kalau orang khutbah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu juga orang Arab ketawa itu. Dianggap mati semuanya gitu. Meskipun artinya baik. Saya pernah menjadi MC waktu di Syria itu di PPI, ada narasumber dari orang ya dosen kami itu kita undang. Saya MC, saya keceplosan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ketawa itu dosen saya. Saya langsung share, di Indonesia saya jelaskan. Indonesia itu begini. Ya orang Arab, kalau orang Arab masih hidup itu bukan rahimakumullah, tapi hafizakumullah. Ya, hafizakumullah itu. Kita itu mati hidup rahimakumullah. Kalau mati itu almarhum kan, almarhum itu ya. Almarhum. Itu ya kira-kira rahimallahu Umar, semoga Allah merahmati Sayyidina Umar. Sayyidah Aisyah ngomong gimana? Wallahi demi Allah. Sayyidah Aisyah klarifikasi ralat itu. Wallahi demi Allah, ma haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi enggak pernah bersabda sesungguhnya mayit disiksa gara-gara tangan. Tidak. Tetapi gimana? Tetapi Rasul bersabda gimana? Innallaha la yazidul kafiru adzaban bibukai ahli alaihi. Allah itu menambah siksanya kepada orang kafir dengan sebab tangisan keluarganya. Ya kenapa kok tambah disiksa? Kan dia disiksa sama Allah. Lihat keluarganya nangis tambah sedih orang kafir. Jadi tambah siksanya. Itu bisa gimana seperti itu, juga bisa gimana tambah nemen adabnya. Tapi itu berlaku bagi orang kafir. Apa Aisyah bilang? Wa qalat, ini perhatikan tadi hadis tersebut meskipun Sahih Muslim, tadi kan masih mutharib ya. Hadis Sahih Muslim diralat sama Sayyidah Aisyah dengan Al-Qur'an. Hasbukum, cukuplah kalian firman Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang lain enggak bisa mengalir ke orang. Jadi jangan sampai anak yang berbuat dosa orang tuanya yang kena, kecuali masih kecil atau nggak dikasih tahu, beda lagi. Jangan sampai maksud yang ngantuk, yang lain nggak paham. Jangan sampai begitu, nggak cocok itu, nggak bisa. Dia berbuat melanggar, dia dapat afatnya ya nggak bisa. Dia melanggar ya, tapi kan alhamdulillah kita nggak ada yang melanggar, nggak ada yang ngantuk kan alhamdulillah, ya kan? Cuma matanya merem gitu aja. Ya, itu bagus bagus ya, bagus tuh. Perjuangan kita ya Allah, yang ngantuk ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inda dzalika wallahu huwa adhaka wa abka. Wis ya? Ila akhir. Jadi kesimpulannya hadis sahih itu bisa dhaif atau cacat matannya. Dan yang kedua hadis sahih itu juga bisa tidak berfungsi manakala dihadapkan oleh firman Allah yang qati tadi. Wis itu. Ringkasan isi redaksi di atas sudah jelas ya. Kembali ke topik awal. Sesungguhnya riwayat Imam Muslim dari Anas tentang Suyuti ya. Dari Anas menurut Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Dibaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj dan menurut Imam Al-Baju dalam kitabnya Nurul Zalam fi Syarh Aqidatul Awam mengatakan bahwa hadis tersebut telah dimansuh. Nah, perhatikan hadis yang mengatakan bahwasanya bapak saya dan bapakmu masuk neraka menurut Imam As-Suyuti dalam Syarah Sahih Muslim.
Artinya apa? Imam Suyuti mensyarah Sahih Muslim. Judulnya Ad-Dibaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Ibnu Suyuti punya kitab Syarah Sahih Muslim. Itu mengatakan hadis itu telah dimansukh, telah dihapus. Dan juga menurut Imam siapa? Al-Bajur dalam kitabnya Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam telah dimansukh. Oleh apa? Mana yang memansukh? Mana yang menasikh? Yang menasikh adalah sesungguhnya saya ketika hari kiamat besok itu akan memberikan syafaat kepada ibu saya dan orang tua saya. Hadis tersebut dimansukh ya oleh riwayat yang mengatakan bahwasanya Allah akan menghidupkan jasad ini. Ada sebuah hadis itu Allah itu menghidupkan jasad ibu Rasulullah lalu beriman kepada Allah meninggal dunia lagi. Itu yang menasikh, bukan yang tadi ya. Yang menasikh itu hadis ini. Jangan sampai salah paham. Yang menasikh itu hadis ketika itu Rasulullah itu ziarah ya, Sayyidah Aminah itu sama Allah dibangkitkan hidup, lalu beriman, lalu meninggal dunia. Itu yang menasakh hadis itu. Nanti dicari ada di Google itu. Ya, jasad ibu Rasulullah ya. Jadi Allah itu menghidupkan jasad ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beriman kepada Rasulullah, setelah itu beliau wafat lagi. Nah, ini bukan hal mustahil. Wong Nabi Isa aja bisa kan? Nabi Isa kan bisa. Nabi Isa itu bisa menghidupkan, apalagi Rasulullah. Tapi kan Allah yang menghidupkan. Yes. Hadis kedua yang dijadikan hujah kelompok yang menafikan keselamatan ini. Hadis yang kedua ini juga populer ini. Wis ya, paham ya? Jadi hadis tadi itu sanadnya tidak kuat, matan juga salah diartikan. Dan hadis tersebut bisa juga dimansukh oleh hadis yang mengatakan Allah menghidupkan ibu Rasulullah lalu beliau beriman lalu meninggal lagi. Hai Umar juga saya pernah melihat dalam videonya itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi Allah itu menghidupkan Sayyidah Aminah lalu beriman lalu meninggal dunia. Hujah yang kedua. Nah, ini hujah yang terakhir ya, bisa selesai. Hujah yang kedua itu gimana? Ini penting juga. Langsung aja ya. An Abu Hurairah qala zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu ziarah kepada kubur ummihi, ziarah kepada kuburan Sayyidah Aminah ibunya, fabaka. Rasul menangis. Pas ziarah kepada ibunya Rasul menangis. Wa abka man haulu, dan menangiskan semua orang di sekitar beliau. Rasul nangis, orang-orang juga menangis. Faqala, maka rawinya ini bertanya, Abu Hurairah, Rasul bersabda, ngomong ya, istadzantu rabbi, saya minta izin kepada Allah, fi an astaghfirullah, saya minta izin kepada Allah untuk mendoakan, memintakan ampun kepada ibu saya. Falam yu'dzan li, tapi Allah enggak memberikan saya izin. Ya Allah, saya izin, saya mintakan ampun untuk ibu saya. Allah enggak ngasih izin. Wasta'dzantuhu fi an azura qabra fa udzinali. Tapi saya izin kepada Allah untuk berziarah kepada kuburannya, Allah mengizinkan saya. Fazuruha, fazurul qubura, ziarahlah kubur, fa inna tudzakirul akhirah, tudzakirul maut. Sungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Wis, ini hadisnya masalah lagi. Gimana memahaminya ini? Perhatikan, Rek. Kudu cerdas iki, nek gak cerdas gak iso. Wis gak cerdas gak ngaji gak bisa. Ya. Ngantuk boleh, yang penting lihat YouTube-nya. Ya. Ini luar biasa. Dalam kitab mana? Dalam kitab Sahih Muslim juga. Saya minta izin untuk memohon ampun untuk ibu saya, nggak diizini. Tapi saya minta izin kepada Allah, ziarah diizini. Nah, begini perhatikan. Kenapa Allah tidak mengizini untuk Rasulullah memohonkan ampun kepada ibunya? Perhatikan, Rek. Memohonkan ampun itu mengharuskan orang secara bahasa ya, itu dia ada dosanya. Sehingga memohonkan ampun, kan mohon ampun kan karena kesalahan. Jadi kalau Rasulullah itu memohonkan ampun untuk ibunya, berarti ibunya punya salah. Kalau ibunya punya salah, dia berarti masuk golongan taklif mukallaf. Sedangkan beliau masuk ahli fitrah yang tidak ada taklif, otomatis tidak ada dosa. Maka Allah nggak mengizinkan. Dia itu nggak punya dosa. Kenapa nggak punya dosa? Karena masuk ahli fitrah. Kenapa ahli fitrah? Karena belum diutus Rasulullah. Paham tak? Gitu. Makanya Allah dalam Al-Quran itu wa qur rabbirhamhuma, bukan wa qur rabbighfir lahuma. Beda dalam sebuah riwayat, rabbighfirli wa liwalidayhirhamhuma, itu beda lagi itu kasusnya. Rabbighfirli wa liwalidayhirhamhuma, tapi kalau Nabi wa qur rabbirhamhuma langsung, bukan wa qur rabbighfir warham. Ngono rek.
Paham tak? Kudu cerdas gak iso. Nek gak sastra BSM gak ngatasi. Nek hadis tok ngerti bahasa Arab langsung Arab belum. Ya, jadi karena itu Allah nggak ngizinin untuk mintakan ampun. Oh nggak punya dosa kok, nggak punya dosa kok. Nah, tapi Allah sudah kasih jaminan surga dengan memberikan rahmatnya. Wis penutupannya, oke lah kita beda pendapat memahami hadis ya monggo. Namanya otak itu beda, rambutnya sama, isinya beda. Oke beda pendapat nggak apa-apa. Tapi ini hati-hati. Urusan akidah ini bahaya. Allah berfirman gimana dalam Al-Quran? Surat Al-Ahzab jelas itu nggak pakai takwil, nggak pakai tafsir kalau sudah ini. Tafsirnya bisa, tapi lebih panjang lagi tafsirnya. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, orang-orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya. Apa itu? La'anahumullahu, Allah itu melaknatnya. Apa itu melaknat? Allah enggak ridho sama dia. Di mana itu? Fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Kalau sampai penafsiran kita salah, keyakinan kita itu salah dan menyakiti Rasulullah, bahaya itu. Paham tak? Hati-hati. Kalau hadisnya itu masih khilaf pemahamannya, kenapa pilih yang khilaf, nggak pilih yang asli aja? Yang pasti itu apa? Ini menyakiti Rasulullah itu pasti laknat di dunia akhirat, pasti. Tapi memahami hadis itu kan ikhtilaf. Hasanatu ya ikhtilaf, mata ditambah ikhtilaf. Dan Quran sudah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Wa qur rabbirhamhuma sudah jelas. Semoga dapat hidayah orang yang melihat ini, yang mendengarkan ini, dan semua kita semua tambah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.